Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Safitri dengan NIM 25002279. Pada hari ini saya akan membuat video dari mata kuliah komunikasi organisasi mengenai prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Nah, yang pertama tuh kita bahas tentang prinsip-prinsip di komunikasi. Komunikasi adalah proses simbolik. Manusia itu memiliki kebutuhan untuk simbolisasi atau menggunakan lambang-lambang tertentu. Lalu, komunikasi tidak selalu berupa kata-kata, tapi juga berupa simbol atau lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau merujuk sesuatu. Contoh, mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus itu melambangkan kecintaan terhadap negara. Lalu, yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Prinsip ini dikenal sebagai we cannot communication. Kita tidak bisa untuk we cannot not communication. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Setiap perilaku, perbuatan, kata-kata, gerakan, atau body language sekecil pun itu berpotensi ditafsir dan dimaknai sebagai komunikasi oleh orang lain. Contoh misalnya menangis pada bayi, itu senyum, cemberut, atau bahkan terdiam, jadi dapat ditafsir sebagai beragam. Nah, bahkan seorang introvert pun yang ngerasa kayak dia nggak mau untuk bicara gitu, pasti ada body language-nya, ada dari cara tubuh dia ini ngomong gitu loh. Mungkin dia nggak menyampaikan dari obrolan atau dari ngomong secara verbal, tapi bisa aja dari non verbal, kayak misalnya dia cuma geleng-geleng, cuma ngangguk. Jadi kan orang ngerti kalau geleng tuh enggak, kalau ngangguk dia gitu kan. Terus ada komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi atau konten menunjukkan muatan atau isi komunikasi apa yang dikatakan cenderung disandingkan secara verbal. Lalu ada dimensi hubungan atau relationship, menunjukkan cara kita mengatakan sesuatu dan mengisyaratkan hubungan emosional antara peserta komunikasi cenderung disandingkan dengan non-verbal. Nah, kalau konten dan relationship itu kayaknya sangat berbeda. Kayak kalau konten itu cuman dari secara omongan aja, dari verbal aja. Kalau relationship nih mungkin bisa dari verbal, dari gerak tubuh, mimik muka gitu. Nah, contoh kalimatnya nih misalnya, aku benci kamu, yang diucapkan dengan nada barah. Aku benci kamu dengan diucapkan dengan nada barah. Memiliki dimensi isi yang sama, tetapi dimensi hubungan berbeda jika diucapkan dengan nada menggoda kepada pasangan. Beda. Lalu ada komunikasi melibatkan prediksi. Peserta komunikasi, komunikator, dan komunikan cenderung meramalkan efek yang akan terjadi di perilaku komunikan. Lalu komunikasi diatur oleh aturan, tata krama, dan etika tertentu, terutama ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Makanya sendiri, di Minangkabau itu ada katuran nampe, ado menurun, mendata, malereng, mendaki. Nah, jadi nggak semua cara kita ngomong tuh sama orang, ada dengan anak kecil, dengan orang tua, ada yang sama kita gitu. Terus ada fleksibilitas dan efektivitas ditentukan oleh kemiripan latar belakang. Semakin mirip latar belakang sosial, budaya, pendidikan, agama, dan ras antara peserta komunikan, semakin fleksibel dan efektif komunikasi terjadi karena adanya rasa kesamaan. Kayak semisal tuh nggak tahu ya, mungkin entah ada entah enggak, di suatu kayak mungkin organisasi atau suatu komunitas tuh udah bikin seminar tentang mental issue gitu. Nah, pasti orang yang ikut seminar itu tentang orang yang mengalami kesehatan mental gitu. Jadi ketika mereka berada di sana, ketika berada di situasi itu, mereka merasa seperti kayak oh iya ya, kayak ini tuh kayak gini rasanya, kayak semua orang yang di sini tuh tahu gimana rasanya jadi aku, dan aku juga tahu gimana jadinya mereka ya, karena hampir sama permasalahan kita gitu, karena mereka tuh satu tema lah gitu tentang mental issue gitu. Terus ada komunikasi bersifat non-sekuensi atau dua arah. Komunikasi tatap muka pada dasarnya adalah dua arah dan tidak bisa hanya satu arah. Karena
kalau komunikasi tatap muka ya pastinya harus dua arah gitu, kecuali kalau misalnya terkadang pun kalau misalnya di seminar-seminar itu kita kan masih tetap ada gitu sesi tanya jawabnya, itu masih terbilang dua arah lah gitu. Tapi memang jarang rasanya kalau misalnya ada komunikasi satu arah. Mungkin satu arah nih seperti arahan dari atasan ke pegawai itu kan cuma satu arah gitu loh. Terus ketika seorang manajer berbicara, para pegawai juga menyampaikan pesan, misalnya dalam bentuk anggukan sebagai tanda mengerti atau persetujuan, meskipun pesan itu tidak secara verbal. Terus, nah, ini ada dari versi lain mengenai prinsip-prinsip dari komunikasi organisasi. Prinsip-prinsipnya yang pertama itu ada prinsip kejelasan atau clarity. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, tidak berbelit, dan tidak menimbulkan intervensi ganda. Tujuannya agar penerima mudah memahami, maksudnya komunikator. Jadi sang komunikator ini sebisanya atau sebaiknya itu pandai dalam berkomunikasi yang baik. Dia tuh nggak berbelit-belit ngomongnya, terus nada bicaranya oke, intonasinya nyaman, kayak luas gitu. Jadi orang pun mudah paham dengan apa yang disampaikan oleh komunikator ini gitu. Jadi sang komunikator pun sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh komunikatornya. Lalu ada prinsip ketepatan, akurasi. Informasi harus akurat, benar, dan berbasis data. Kesalahan data dapat menimbulkan miskomunikasi dan hilangnya kepercayaan. Kalau semisalnya gitu BMKG mau menginformasikan ada terjadi suatu bencana, nah disertai dengan ini yang ada di, kalau BMKG itu mungkin ada alat-alat tertentu gitu ya. Nah ini yang keluar dari alat-alat kami gitu, disertai dengan bukti nyatanya gitu. Terus yang ketiga ada prinsip keterbukaan openness. Komunikasi harus bersifat transparan, siap menerima umpan balik dan tidak menutupi informasi penting. Nah, keterbukaan di sini tuh menerima umpan balik, ada transparan. Jadi kalau misalnya gitu dalam kita perusahaan, kita tuh siap menerima saran, kritikan dari apa ya, misalnya tuh kayak pelanggan kita gitu loh. Terus tidak menutupi informasi penting. Selanjutnya ada prinsip empati. Komunikator harus memahami perasaan, kondisi, dan kebutuhan lawan bicara agar pesan diterima dengan baik. Itu tadi misalnya kayak ada seminar tentang mental issue. Nah, sang komunikator ini sebelumnya pasti akan belajar terlebih dahulu pastinya kayak begini nih masalah mental issue itu. Kebanyakan mungkin masalah mental issue tuh pasti dari dokter gitu, dokter psikologis gitu kan, dari psikiater. Pasti sang psikiater nih udah punya feel sendiri, kayak dia tuh udah ngerti lah gimana perasaan orang-orang yang punya mental issue itu. Terus ada prinsip kesantunan, courtesy. Komunikasi harus dilakukan dengan sopan, menghargai lawan bicara, dan menjaga etika. Balik lagi ke awal tadi, karena ini hampir sama yang pendapat pertama gitu, kayak kita tuh dalam berkomunikasi harus beretika, baik mau siapapun, mau orang tua, mau anak kecil, mau sesama gitu, harus beretika. Lalu ada prinsip relevansi atau relevance. Pesan harus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan konteks penerima. Pesan yang tidak relevan akan diabaikan. Kayak misalnya lagi di Sumatera Barat nih terutama, tapi di Sumatera lebih dalam cakupan luasnya itu kan lagi booming karena permasalahan bencana alam gitu kan. Jadi kalau misalnya orang ngasih info yang nggak penting, yang nggak sesuai masalah bencana tuh, jadi orang kayak ngerasa ya untuk apa, orang sekarang lagi boomingnya tuh lagi tentang bencana alam di Sumatera gitu loh, di Sumatera Barat gitu kan. Terus ada prinsip konsistensi. Informasi harus stabil dan tidak berubah-ubah, terutama jika disampaikan oleh beberapa pihak. Inkonsistensi dapat memicu kebingungan. Inkonsistensi itu kayak kesalahan dalam menyampaikan informasi gitu. Kayak misalnya dikasih tahu dari satu ke satu, tapi mereka tuh ada perubahan informasi. Jadi orang yang terakhir yang mungkin mendapatkan informasi terakhir jadinya ngerasa kayak benar kayak gitu karena informasinya diubah-ubah. Jadi sebenarnya tuh yang paling penting dalam informasi
banyak yang paling penting, tapi salah satu yang paling penting itu harus konsisten dalam berkomunikasi. Jadi informasi itu nggak salah-salah sampai orang terakhir gitu loh. Terus ada prinsip umpan balik atau feedback. Komunikasi yang baik melibatkan respon dari penerima agar komunikator tahu apakah pesan dipahami dengan benar. Kayak misalnya ketika ada seminar tuh kan pasti ada tanya jawab atau mungkin ada sesi curhatnya lah gitu loh, atau nanti kayak ditanya gimana gimana ini materinya tuh gini gitu, sesuai sama pengalaman aku misalnya gitu kan. Jadi satu ada feedback, jadi sang komunikator pun tahu apa yang terjadi dengan sang audiens dan audiens pun dapat menyimpulkan sebenarnya apa yang disampaikan di komunikator tadi gitu loh. Lalu ada prinsip efisiensi. Komunikasi harus ringkas, tidak bertele-tele namun tetap lengkap. Yaitu kayak sama, singkat pada jelas gitu. Harus benar-benar dipahami, nggak bertele-tele, lengkap gitu. Tuh ada prinsip waktu yang tepat, timelines. Pesan harus disampaikan pada waktu yang paling sesuai karena waktu dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Kayak misalnya nih, balik lagi ke BMKG tadi yang mau menyampaikan permasalahan bencana di Sumatera. Kalau misalnya kayak timelinenya nggak tepat, kayak misalnya BMKG tuh udah tahu prediksi sebenarnya kayak 4 hari sebelum bencana datang. Tapi mereka memberitahu itu tuh ketika udah H+2, kayak 2 hari setelah datangnya bencana. Jadi itu timelinenya nggak tepat dong. Jadi masyarakat pun atau orang-orang di Indonesia, di Sumatera itu pasti kurang itu persiapannya, karena dari awal nggak ada diberikan warning sama BMKG gitu kan. Jadi timeline yang tepat tuh sangat dibutuhkan. Terus ada prinsip pemilihan media yang tepat. Operator media, pemilihan saluran harus disesuaikan dengan urgensi, tujuan, dan karakter audiens. Nah, kita masuk ke topik kedua, itu tentang hambatan dalam komunikasi atau noise. Noise adalah gangguan yang menyebabkan informasi terhambat atau diterima secara berbeda, berpotensi mengakibatkan miskomunikasi. Ada sumber hambatan dari komunikator pengirim pesannya. Nah, hambatan-hambatan ini harus diantisipasi oleh komunikator karena jika tidak, ia dapat menjadi bencana. Yang pertama, pengaruh perbedaan status. Pengaruh perbedaan status sosial, ekonomi, atau jabatan dapat menciptakan jarak dan sentuhan negatif sehingga menghambat komunikasi yang efektif. Yang kedua, perbedaan budaya. Perbedaan budaya antar individu atau daerah dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sebuah kata yang biasa di satu budaya bisa dianggap menyinggung di budaya lain. Penting bagi komunikator untuk dapat beradaptasi dan menggunakan bahasa yang maknanya sama secara nasional, bahasa Indonesia aja. Jadi kalau misalnya ada seminar nasional gitu loh. Nah, di dalam seminar nasional tuh banyak sekali budaya, mau Minang, Batak gitu. Mana tuh ada orang Bugis juga gitu kan. Namanya juga seminar nasional gitu kan. Gak mungkin sang komunikator tuh menggunakan, kalau misalnya dia dari orang Batak, kan mungkin hanya menggunakan satu bahasa aja. Jadi dia harus bisa, bukan harus bisa, pastinya bisa gitu menggunakan bahasa nasional aja, yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada sumber hambatan dari komunikan sang penerima pesannya ini. Hambatan yang terjadi di sisi penerima pesan, yang pertama, penyimpangan persepsi terjadi ketika pesan yang disampaikan diterima secara berbeda oleh komunikan. Yang kedua, gangguan fisik, gangguan seperti masalah pendengaran atau lingkungan fisik. Nah, ini dari perspektif lain tentang hambatan dalam komunikasi. Ada hambatan semantik atau semantic barriers terjadi akibat penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dipahami oleh penerima. Balik lagi ke tadi, ke seminar nasional tadi yang kayak terlalu banyak budaya tapi menggunakan satu bahasa aja, itu pasti bakal susah dipahami sama yang lain gitu. Contohnya misalnya istilah teknis yang berlebihan gitu, terus bahasa terlalu kompleks, ambiguitas kata bermakna ganda, terus jargon organisasi yang tidak dipahami publik. Lalu ada hambatan fisik.
Hambatan yang muncul dari organisasi lingkungan, contoh suara bising, jarak terlalu jauh, alat komunikasi rusak, koneksi internet buruk, ruangan sempit atau tidak kondusif. Selanjutnya yaitu hambatan psikologis atau psychological barriers, dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati, dan kondisi mental penerima atau pengirimnya. Contoh, misalnya kayak stres, marah, sedih, cemas, prasangka, atau stereotip, kurang percaya diri, selektif dalam mendengar, hanya mendengar pada yang ingin didengar saja. Lalu yang keempat itu hambatan perseptual, perception barriers. Perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan, contoh, pemahaman yang berbeda terhadap konteksnya, pengalaman yang berbeda, pengalaman yang berbeda, lalu sudut pandang yang tidak sama. Yang kelima, hambatan linguistik, language barriers, terkaitan ketidaksesuaian penggunaan bahasa. Yang keenam, hambatan budaya tadi. Lalu yang ketujuh, ada hambatan organisasi, organizational barriers, terkait struktur organisasi dan alur komunikasi. Contohnya misalnya struktur terlalu birokratis, lalu banyak tingkatan dalam hierarki, tidak ada SOP komunikasi, hubungan antar unit yang buruk. Yang ke-8 itu hambatan teknologi atau technological barriers, terkait alat dan media komunikasi, contoh kayak softwarenya tidak kompatibel, email masuk ke spam, sistem informasi sulit digunakan, media sosial tidak terkelola. Hambatan interpersonal bersumber dari hubungan antar individu, nggak saling percaya, konflik antar pegawai, sikap sombong, atau tidak kooperatif. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas tentang hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi itu efektif. Yang pertama, mengutamakan komunikasi dua arah. Komunikator dituntut untuk memahami lebih banyak tentang lawan bicara, bahasa yang tepat, tingkat kesederhanaan bahasa, dan latar belakang budaya mereka. Lalu yang kedua, mendengarkan sambil memahami. Biasakan untuk mendengarkan saat orang lain berbicara, bukan hanya sekedar dengar, tapi juga dipahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, persepsi yang selektif. Bersikap selektif dalam mendengarkan dan memahami sesuatu. Kita tuh terbuka aja terhadap semua yang disampaikan, tapi nanti kita saring dan kita pahami dengan apa yang disampaikan. Lalu yang keempat, memahami sudut pandang orang lain. Berusaha untuk memahami sesuatu dari sudut pandang lawan bicara kita, bukan dari sudut pandang pribadi, menghindari egosentrisme, menghindari egois. Jadi kalau misalnya kita lagi berbicara dan ada orang, atau kita lagi berbicara tentunya ya komunikasi dua arah, pastinya kita harus ngerti juga gitu sudut pandang orang tersebut. Nah, itulah tadi video aku mengenai prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.